Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatah dari kelas 2A D3 Teknik Kimia dengan nomor induk mahasiswa 1931410091. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan fungsi hantar sistem pengendali pada pengendalian aras. Yang pertama, untuk data hasil pengamatan didapatkan persen PO1 dan persen PO2 itu sudah diketahui, yaitu persen PO1 40% dan persen PO2 itu 60%. Untuk selanjutnya, untuk persen PV1 itu didapatkan dari data yang pertama, yaitu yang pada waktunya 0 sekon atau 0 detik, yaitu 19,84%. Untuk persen PV2 itu adalah data yang paling konstan atau biasanya itu yang paling akhir, yaitu sebesar 46,49%. Untuk delta persen PO, selisih dari PO1 dan PO2, yaitu 60 minus 40, yaitu 20%. Untuk persen PV, itu selisih dari PV2 dan PV1, yaitu 26,65%. Selanjutnya, grafik hasil pengamatan pada A1, yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Dihasilkan seperti berikut, yaitu persen PV sebagai sumbu Y dan T sebagai sumbu X. Setelah dihasilkan grafik yang berwarna abu-abu ini, setelah itu digambar garis yang merah ini antara yang titik minimum dan titik yang maksimum. Setelah digambar seperti ini, lalu dibuat garis singgung pada kurva yang bersinggungan, harus berhimpit. Kalau tidak berhimpit bisa dikatakan berpotongan. Setelah itu, titik temu antara garis maksimum dengan garis singgung itu tarik garis ke bawah. Nanti setelah tarik garis ke bawah, lalu diukur dengan penggaris yang sudah disediakan itu berapa senti untuk menghitung tol. Yaitu di sini dihasilkan 9,9 cm. Setelah itu, untuk A2 tentukan nilai KP, TO dan TOD itu jika ada dengan metode 1. Untuk KP-nya sendiri, rumusnya adalah delta persen PV dibagi delta persen PO, yaitu dihasilkan 1,3325. Untuk TOD-nya itu sama dengan 0 karena di sini mulai dari 0. Kemudian untuk TO-nya sendiri, karena dia ini adalah rasionya 50-50, dari 0 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 150, maka harus dibandingkan dengan cara 0 sampai ke 50 ini berapa senti, dihitung untuk membandingkan berapakah waktu jika garisnya ini menunjukkan jaraknya 9,9 cm. Untuk rasio 0 sampai 50 dihasilkan 3,6 cm. Maka untuk menghitung TO-nya 9,9 dibagi 3,6 dikali 50 dihasilkan 137,5 second atau detik. Itu pembacaan sesuai penggaris. Untuk selanjutnya ini pembacaan sesuai grand lines, itu dihasilkan TO-nya itu sama dengan 138 sekon. Dihitung dari kotak-kotak kecil ini, nanti diperkirakan di sini itu 138 sekon. Untuk selanjutnya, untuk A3, tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh dari poin A2. Fungsi transfer itu GS, itu rumusnya adalah KP dibagi TO plus 1, yaitu dihasilkan 0,00962909 sekon. Untuk selanjutnya, pada B1 atau grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Sama seperti yang metode 1, digambar grafik terlebih dahulu menghasilkan kurva seperti berikut. Kemudian digambar garis untuk yang titik minimum dan titik maksimum. Dihasilkan pada garis yang merah ini. Setelah itu dihitung berapa selisihnya antara max sama minimum.
Di sini dihitung berapa senti dan dihasilkan selisihnya 3,5 cm. Setelah itu, menghitung titik beloknya dengan cara rumusnya 63,2% dikali selisihnya tadi. Jadi hasilnya adalah 2,212 cm. Jadi 2,2 cm ini akan dihitung pakai penggaris dimulai dari yang titik minimum ini sampai ditarik ke atas. Setelah itu ketemu 2,2 cm nya itu di sini, kemudian ditarik garis ke arah kurvanya sampai ke kurvanya. Setelah itu ditarik ke bawah. Setelah itu dihitung dengan penggaris lagi dari sumbu Y menuju ke garis yang dihasilkan sebesar 6,1 cm seperti yang saya tunjukkan ini. Setelah itu sama untuk yang tadi, untuk mencari nilai KP, TO, dan TOD jika ada dengan menggunakan metode 2. Untuk KP nya sendiri rumusnya tetap delta persen PV per delta persen PO dihasilkan 1,3325. Untuk TOD nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk TO nya itu caranya sama dengan metode 1, yaitu jaraknya yang dihasilkan itu 6,1 dibagi 3,6 dikali 50 untuk rasionya. Jadi untuk dibandingkan dan dihasilkan 84,72222. Setelah itu untuk pembacaan grand lines. Tadi itu untuk pembacaan pada penggaris. Untuk pembacaan grand lines terbaca sebesar 86 sekon. Jadi diperkirakan untuk di sini 50%, di sini 100%, maka di sini diperkirakan sebesar 86 sekon. Setelah itu untuk B3, tentukan fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh dari poin B2. Untuk GS atau fungsi transfernya rumusnya sama, KP dibagi TO plus 1, dihasilkan 0,0155444 sekon. Kemudian untuk C1, menentukan grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 3. Jadi sama, membuat grafik terlebih dahulu, kemudian ditentukan titik minimum ditarik garis sama titik maksimum ditarik garis juga pada garis merah ini. Setelah itu dihitung selisihnya, yaitu sebesar 3,5 cm dihitung dengan penggaris seperti yang saya tunjukkan ini, sebesar 3,5. Setelah itu untuk titik beloknya pada metode 3 itu rumusnya 28,3% dikali selisih dihasilkan 0,9905. Dan 0,9905 ini akan diukur pada titik minimum ke atas sampai 0,99, kemudian setelah ketemu titiknya kemudian ditarik garis sampai menuju kurvanya, kemudian ditarik garis ke bawah. Setelah itu, garis yang dihasilkan ini diukur dengan penggaris sampai ketemu di sini sekitar 2,4 cm. Setelah itu, dihitung sama kayak tadi, tentukan nilai KP, TO, dan TOD jika ada dengan menggunakan metode 3. Untuk KP-nya sendiri tetap rumusnya delta persen PV per delta persen PO dihasilkan 1,3325. Untuk metode 3 dihitung dulu T1 nya dan T2. Untuk T1 rumusnya cara mencarinya itu seperti berikut. Jadi 2,45 ini dihasilkan dari perhitungan tadi penggaris antara sumbu Y ini sampai ke garis yang dihasilkan tadi, dibagi 3,6 dikali 50 untuk perbandingannya. Pada rasionya 0, 50, 100 dihasilkan 34,027778. Untuk T2 nya sendiri 84,72222. Ini dihasilkan pada metode 2 tadi, pada TO nya metode 2. Setelah itu untuk menghitung TO nya itu rumusnya adalah 3/2 dikali T2 min T1 dihasilkan 76,041663. Dan TOD-nya di sini rumusnya pada metode 3 itu adalah T2 min TO
dihasilkan 8,680557. Untuk selanjutnya menentukan fungsi transfer pada poin C2, yaitu rumusnya GS sama dengan KP dibagi TO plus 1 sama dengan yang poin A dan poin B, dihasilkan 0,0172958 sekon. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.